Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam Pak Yudo. Ya, sebelum kita melakukan proses supervisi, saya akan melakukan kelas supervisi dulu ya. Di sini saya mau menanyakan mengenai tentang rubrik penilaian nanti yang akan saya lakukan pada saat proses coaching. Kira-kira Pak Alfian sudah mengerti? Mengerti Pak? Kira-kira nanti Pak Alfian akan melakukan kompetisi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik Pak Yudo. Di sini dalam melakukan proses coaching, saya ingin mengembangkan di potensi kehadiran penuh dan bisa menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke. Kira-kira bagian mana dari kompetisi yang spesifik yang Bapak ingin observasi? Yang ingin saya observasikan ini, yang ingin saya kembangkan di sini adalah di kehadiran penuh Pak, di mana dalam kompetensi ini nanti, dalam kehadiran penuh nanti ini saya bertujuan agar saya bisa menggali informasi yang lebih banyak, sekaligus bisa menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator apa yang akan Bapak capai dalam tujuan pengembangan coaching nanti? Ya, jadi dalam pengembangan coaching nanti, indikator saya di sini alur tirta bisa berjalan dengan sistematis. Terus yang kedua, bisa menggali informasi yang mendalam di coachnya, di coachingnya. Terus yang ketiga, bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke, baik Pak. Baik ya, ini saya sudah catat semua apa yang Bapak inginkan. Semoga nanti pada saat supervisi berjalan dengan lancar ya Pak, dengan coachingnya. Siap Bapak. Baik Pak, kita akhiri dulu. Nanti kita akan berlanjut ke mode supervisinya ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wawan. Pagi Pak Yudo. Selamat pagi Pak Alfian. Selamat pagi Pak Yudo. Ya Pak Alfian, kok kelihatannya akhir-akhir ini ada sedikit kayak gelisah gitu ya Pak? Iya Pak, betul sekali. Memang gini Pak, ini kan saya ini sekarang ini kan ada teman saya yang pensiun, terus saya ditunjuk sama atasan saya, itu kepala sekolah saya ini, saya menggantikan menjadi wali kelas Pak, di kelas 3. Nah, di dalam kelas 3A ini ada salah satu murid saya, namanya ini si Michelle. Dia ini jarang sekali masuk ke sekolah. Dan pada saat masuk sekolah pun ini bisa dihitung, setiap minggu itu bahkan banyak yang nggak masuknya daripada masuk sekolah. Jadi permasalahannya ini kan Bapak ditunjuk sebagai wali kelas, di mana di kelas tersebut ada anak yang bernama Michelle, yang masuk ke kelas atau ke sekolah. Nah itu dari sini kira-kira Bapak pernah nggak mencari tahu gitu? Iya Pak. Pada saat dia masuk itu dia saya panggil secara personal gitu Pak. Saya panggil secara personal, terus saya tanya, kenapa sih Michelle kamu kok jarang masuk? Terus katanya dia itu pertamanya nggak mau jawab dia Pak, dia hanya diam gitu. Terus saya saya halusi dia, karena kelihatannya ini si Michelle ini nggak bisa Pak, untuk di kasar gitu, nggak bisa. Jadi saya halus, kenapa sih kamu kok sering nggak masuk, apa ada masalah? Itu yang pertama yang dia katakan, saya nggak bisa bangun pagi Pak. Jadi kayak gitu, nggak bisa bangun pagi. Loh, kenapa kok nggak bisa bangun pagi? Itu Pak, tidur saya kemalaman gitu. Dan ternyata si Michelle ini di rumah itu tidak sama orang tuanya Pak. Ternyata dia sama nenek
dan orang tuanya ini dia sudah pisah. Oh, baik Pak. Dari sini kalau saya boleh tahu itu Bapak sudah mendapatkan info tentang Michelle itu dari mana aja ya Bapak? Ya, untuk info dari Michelle sendiri ini kan saya tahunya ini yang pertama ini dari wali kelasnya si Michelle yang dulu kelas 2 itu, karena dulu yang apa itu saya gantikan kan beliaunya sudah keluar ya Pak ya, sudah pensiun. Akhirnya saya tanyakan ke wali kelas 2 Bu Siti Ulia itu saya tanya, Bu, si Michelle ini kok jarang masuk ya? Iya Pak, memang apa itu namanya dari kelas 2 juga gitu. Ternyata si Bu Siti Ulia ini tadi bilang kalau si Michelle ini dia itu sama neneknya, orang tuanya sudah pisah kayak gitu. Itu saya tanyakan ke kelas 2 itu. Oh gitu ya Pak. Kalau menurut Bapak kira-kira penyebab utamanya selain Michelle itu ikut orang apa itu neneknya itu kira-kira apa ya Pak? Kalau menurut saya ini kira-kira ini si Michelle ini kalau saya tangkap ini kebutuhan dasar dia akan kasih sayang ini sangat kurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini rasa diterima. Kan si Michelle ini kebetulan ini di kelas ini apa ya, karena mungkin dia itu jarang masuk atau di rumah sama neneknya, ini ketinggalan dari pelajaran, ini ketinggalan. Jadi setiap kali pelajaran ini bahkan menulis dari 5 soal ini aja dia sangat kurang gitu. Jadi mungkin dia merasa kurang percaya diri atau bagaimana, ditunjang lagi dengan di keluarga tidak ada yang memperhatikan. Saya untuk apa itu namanya pengamatan saya pertama itu kayak gitu. Baik. Menurut Pak Alfian, rencana apa sih yang akan Bapak lakukan untuk Michelle ini? Menolong Michelle ya Pak? Iya. Kan kasusnya kalau saya tadi lihat saya perhatikan kayaknya kompleks banget ya. Michelle sampai tidak masuk ke kelas, sering tidak masuk ke kelas. Tadi Pak Alfian juga menyampaikan bahwa karena ikut sama neneknya, karena kurang kasih sayang. Jadi rencana-rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa membawa Michelle itu kembali lagi ke sekolah? Iya, rencana awalnya ini yang pertama ini saya ini Pak akan mendatangi rumahnya si Michelle ini. Ya kira-kira ini kan rumahnya, tapi sampai saat ini kan saya belum tahu Pak. Saya akan apa itu namanya minta tolong di guru kelas 2 itu untuk menanyakan alamatnya si Michelle ini bagaimana. Terus nanti dari kunjungan saya ke rumahnya ini, saya kepinginnya ini ngobrol sama si neneknya Michelle. Kira-kira ini kenapa sih kok si Michelle ini sering tidak masuk gitu. Jadi saya kan kalau untuk permasalahan Michelle tadi memang kompleks Pak. Jadi kalau saya atasi sendiri kelihatannya nggak bisa, karena kenapa kok tidak bisa? Saya harus berkolaborasi dengan di rumah ini si anaknya ini, karena kalau di sekolahan Pak istilahnya meskipun misal nggak bisa, tapi kan sudah ada kesepakatan di kelas itu, saya kesepakatan bahasanya tidak ada untuk anak yang merudung si Michelle, si apa itu temannya ini merudung, nggak ada, yang bully nggak ada, karena di kelas ini sudah apa itu namanya sudah bisa apa ya terkondisikan dengan baik Pak, untuk di kelasnya sendiri. Bahkan kalau si Michelle masuk gitu aja, ini teman-temannya ini selalu welcome gitu kepada Michelle gitu. Jadi iya sih, berarti kan kalau saya apa itu namanya evaluasi kelihatannya kan ada di rumah. Makanya akan saya lakukan koordinasi ini dengan neneknya. Ini kira-kira ini penyebabnya apa? Oh, bagus. Sudah bagus Pak itu apa rencana-rencana yang Bapak lakukan itu. Ya tadi kan kayak tadi Bapak menyampaikan kan bahwa akan mengkoordinasikan di rumah ya. Iya. Tanya tentang misal gimana-nya. Kira-kira itu kapan ya Pak kalau gitu? Kalau yang saya rencanakan Pak, karena memang ya saya ini kan kebetulan juga di sekolahan ini juga double Pak. Saya kan ini kan
status saya sekarang ini kan juga menggantikan. Iya. Ya, nah tugas utama saya juga ada di kelas, juga di apa itu namanya di guru sebagai guru bidang studi olahraga. Nah ini rencana saya ini pada saat hari Jumat. Jumat karena kenapa kok hari Jumat? Kan pada saat Jumat ini saya olahraganya kosong. Jadi kebetulan saya bisa apa itu menuju ke rumahnya Michelle. Oh gitu ya. Iya. Jadi kira-kira hari Jumat dalam minggu ini ya Pak? Iya, Betul? dalam minggu ini Jumat Ya. besok itu. Terus kemudian nanti ke depannya setelah Bapak datang itu Bapak sebelumnya sudah berkoordinasi belum sama kayak teman-teman kayak rekan sejauh atau apa? Iya, Pak. Kalau untuk masalah koordinasi yang jelas saya pasti minta izin ke ibu kepala sekolah saya dulu untuk datang ke rumahnya Michelle. Terus nanti saya juga akan minta bantuan di ini Korlas. Jadi di kelas saya ini saya bentuk suatu Korlas Pak. Jadi koordinator kelas dari wali murid, salah satu wali murid ini untuk apa itu namanya ikut saya ke rumahnya Michelle. Jadi setelah saya minta izin ke ibu kepala sekolah, saya akan apa itu berkoordinasi dengan Korlas ini nanti untuk menuju ke rumahnya Michelle. Ya. Kira-kira sampai kapan ya Pak ya dapat membuat apa ya Michelle itu kembali itu kira-kira Bapak punya rencananya itu sampai berapa? Kalau saya ini rencananya Pak, yang jelas ya saya sebagai wali kelasnya si Michelle ini yang jelas harus secepatnya Pak. Karena sekarang ini kan juga sudah mau ini Pak ya, tengah semester juga gitu loh. Kan kalau nanti anaknya ini tertinggal pelajaran juga, istilahnya ini juga akan menambah beban di saya. Kalau misalnya ada yang apa itu nanti siswa saya ini yang apa ya namanya nilainya juga kurang, capaian belajarnya kurang, ini kan juga beban tersendiri buat saya gitu. Jadi yang saya harapkan ya bisa secepatnya ini untuk pergi ke sekolah. Oh, bagus lah Pak, itu tadi sudah sesuatu solusi yang Bapak tawarkan ya, Bapak sampaikan ke saya tadi tentang akan memberikan pembinaan ke Michelle, gitu. Kemudian juga akan tanya ke itu ya, semoga ke depannya Michelle bisa kembali lagi beraktivitas dengan baik. Iya. Itu kan Pak ya, harapannya Pak Alfian kan seperti itu, jadi wali kelas yang sangat bertanggung jawab menurut saya ya, dari solusi-solusi yang Bapak berikan tadi, sehingga nanti ke depannya Michelle bisa kembali bergabung dengan teman-temannya. Iya betul Pak. Ya, kalau menurut Bapak perkembangannya sampai saat ini masuk skala berapa ya Pak kalau boleh tahu? Ya kalau untuk dari segi kehadiran ini Pak, bisa dikatakan si Michelle ini ya masih rendah. Kalau skalanya ya antara 4 sampai 5 gitu. Dalam satu minggu ini kadang masuk itu yang jelas itu masuk itu cuma hari Senin gitu Pak. Dan itu pun masuk itu dia juga terlambat juga gitu. Senin itu yang jelas masuk, dan yang sering bolos itu kalau dilihat di absen saya itu si Michelle ini yang sering bolos ini di hari Rabu, Kamis, Jumat itu pasti Pak. Dan bahkan kalau bolos itu enggak 1 hari gitu, dia langsung bolos itu 3 hari. Bahkan yang terakhir ini sampai 4 hari Pak. 4 hari bolos dia. Itu yang terakhir ini. Makanya kan juga apa ya Pak ya, istilahnya beban kita untuk mencari, istilahnya untuk memberikan dia penilaian istilahnya di afektifnya ini saja kebingungan, apalagi di nilai kesehariannya ini gitu. Saya juga kebingungan juga gitu. Ya, semoga ya Pak ya nanti rencananya yang Bapak tadi sampaikan dapat berhasil ya. Saya doakan juga, ikut mendoakan juga Pak, apa yang Bapak lakukan bisa membuahkan hasil yang sangat baik di depannya, dan tidak ada misalnya lagi nanti. Iya, maksud saya juga kayak gitu Pak Yudo. Baik Pak, saya rasa sudah cukup atau masih ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, sudah Pak Yudo. Sudah ya. Terima kasih banyak loh Pak Alvin tadi sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang kan, jadi
kita bisa saling sharing ya, sharing kita memberikan solusi ya, menemukan solusi bareng. Karena setiap permasalahan itu pasti ada di setiap dimanapun itu kita berada, pasti ada masalah. Kita butuh sharing ya, untuk membuka pikiran kita dan oh iya ya ini ya. Bagusnya saya juga dapat pengalaman dari Pak Alfian juga dari permasalahan ini ya, semoganya Pak Alfian juga diberi ketabahan, kesabaran yang terus menerus ya Pak ke depannya, semoga sukses selalu. Siap Pak, terima kasih Ya baiklah Pak, saya akhiri dulu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, kita bertemu lagi ya Pak Alfian ya kali ini ya. Pak Yudo. Kita masuk ke pasca supervisi, yaitu di sesi ini saya mau menanyakan ke Pak Alfian, kira-kira menurut Pak Alfian tadi apa yang sudah Bapak lakukan pada saat sesi coaching dan yang menjadi indikator pencapaian Bapak tadi kira-kira apa? Ya, baik Pak Yudo, terima kasih untuk kesempatannya ini, di mana saya tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Wawan. Di sini saya sudah menerapkan alur Tirta dalam melakukan kegiatan coaching tadi. Terus yang kedua, saya sudah berusaha menjalankan kehadiran penuh dalam memunculkan ide-ide atau gagasan dari Pak Wawan tadi. Baik, menurut hasil catatan saya juga sama ya Pak, kan tadi kita pada saat kelas supervisi tadi Pak Alfian juga menyampaikan ingin fokus kepada kehadiran penuh, ya kehadiran penuh di mana di situ adalah salah satu indikator yang ingin Bapak capai. Kira-kira menurut Bapak nanti ke depannya ini ada kompetisi apa, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Ya, dan jadi untuk kedepannya ini saya akan mengembangkan dua kompetensi lagi Pak, di mana mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau saya mengembangkan dari dua ini, yang saya harapkan nanti kedepannya saya bisa mengembangkan teknik coaching ini bisa lebih baik. Ya baik Pak, semoga saja nanti kedepannya Bapak bisa melakukan atau mengembangkan kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, yaitu tadi adalah mendengarkan aktif dan melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terima kasih banyak Pak Alfian atas sharing-sharingnya ya di sesi ini. Saya rasa cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Alfian. Sama-sama Pak Yudo. Kedepannya bisa lebih baik lagi, ya. Yang sudah baik dikembangkan jadi lebih baik. Siap Pak Yudo. Ya kalau gitu saya akhiri sampai saat ini, sampai di sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.